Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 25 Januari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mahalnya Kerukunan. Mahalnya Kerukunan. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 17 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami dalam memperjuangkan segala hal di dalam hidup ini, kami tidak lupa untuk memperjuangkan kerukunan di dalam rumah tangga, dalam kehidupan pribadi, dan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mahalnya kerukunan. Kita tahu dengan jelas banyak rumah tangga yang bermasalah. Kemudian untuk merukunkan kembali menjadi sangat mahal. Sahabat seperjalanan, beberapa kasus perceraian rumah tangga yang kemudian harus dilayani dan diberikan bimbingan serta konseling, dan sudah diberikan nasihat sekian lama, namun masing-masing tetap akan memperjuangkannya kepada tahap perceraian. Setelah memasuki perjuangan tahap kepada perceraian, maka perlu biaya perceraian pun itu membutuhkan biaya, karena perlu sidang dan segala sesuatu. Itu hanya di dalam bentuk biaya finansial. Namun ada biaya perceraian itu yang tidak bisa kemudian dikembalikan seperti keadaan semula, dengan uang sekalipun, dengan apapun sekalipun. Apa itu? Yaitu rasa sakit yang dialami, rasa dikhianati yang dirasakan oleh masing-masing pihak. Anak-anak yang kemudian melihat orang tuanya yang terpisah. Keluarga yang rukun, di mana keluarga-keluarga lain tatkala mendapatkan kerukunan, dia bisa melakukan banyak kegiatan keluarga bersama, berfoto bersama. Pada saatnya bagi keluarga yang hancur dan berantakan, anak-anak menjadi anak-anak yang terpisah. Setiap kali melakukan foto keluarga, maka ada salah satu pihak dari orang tua yang tidak ada di sampingnya. Tatkala ada event-event, mungkin kelulusan sekolah, kelulusan kuliah, juga orang tua sebelah pihak tidak di sampingnya. Tatkala anak-anak tumbuh masuk ke dalam bahtera rumah tangga, juga menjadi sebuah persoalan. Ada kemudian yang orang tuanya di saat anak menikah, dia hadir, ada di sana, namun suasananya menjadi suasana yang sangat berbeda. Beberapa anak kemudian memutuskan seumur hidup dia tidak pernah akan menikah, karena melihat contoh kedua orang tuanya yang masuk dalam rumah tangga yang hancur-hancuran. Mahalnya sebuah kerukunan. Firman Tuhan berkata, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Pada bagian ini berbicara tentang makanan, atau yang lebih luasnya adalah bentuk-bentuk materi, makanan, pakaian, rumah, kendaraan, properti, tanah, segala hak milik yang kita punya. Rupanya pada bagian firman Tuhan ini menjelaskan itu tidak bisa menjamin sebuah kebahagiaan yang terjadi dalam rumah tangga ataupun di dalam lingkup yang lainnya, dalam pertemanan, dalam persahabatan, di dalam sebuah korporat perusahaan, korporat pendidikan, dunia kesehatan, masyarakat di lingkungan negara, bahkan dunia. Tidak akan menjamin. Bukankah dunia ini sudah mengalami kemajuan yang sangat luar biasa secara teknologi? Kemajuan di dalam banyak aspek secara pertanian, kemajuan di dalam aspek transportasi yang dulunya ditempuh berbulan-bulan untuk mencapai satu tujuan, saat sekarang cukup paling lama 1 hari
sudah bisa mengelilingi dunia ini, atau minimal 2 hari. Kalau dari ujung ke ujung global dunia ini kita kelilingi dengan pesawat terbang, sudah selesai dalam waktu singkat. Namun kemajuan ternyata tidak menjamin sebuah kerukunan. Karena mengapa? Karena kemajuan itu tidak disertai dengan hati yang rendah hati. Hati yang diperbaharui oleh Tuhan dan firman-Nya. Hati yang penuh dengan ketulusan, keikhlasan, dan kerendah hatian. Maka kedamaian, kerukunan itu menjadi sesuatu yang sangat sulit sekali diciptakan. Sehingga apa perjuangan? Selain ada banyak aspek yang saat ini saudara-saudara sedang perjuangkan di dalam hidup buat dirimu dan keluargamu dan buat masa depanmu, yaitu kerukunan. Firman Tuhan berkata, sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman lebih baik daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Dalam konteks Indonesia mungkin lebih baik kita makan nasi putih dengan kerupuk dan kecap manis. Itu menenteramkan daripada kemudian kita makan berbagai makanan-makanan mewah disertai dengan perbantahan. Mari sahabat seperjalanan, kalau kita memahami bahwa kerukunan itu sangat mahal, kerukunan itu sangat berharga, kerukunan itu sangat mewah, kerukunan itu melebihi apapun yang berharga di dalam dunia ini, maka siogianya kita harus perjuangkan, kita harus usahakan, karena kerukunan tidak akan datang dengan sendirinya. Kerukunan bukanlah barang yang kita temukan di pinggir jalan, lalu kita ambil, lalu kita nikmati, dan gratisan. Tidak. Kerukunan itu membutuhkan sebuah pengorbanan, membutuhkan kerendahan hatian, membutuhkan hati untuk mengampuni, meminta maaf, dan mau memperbaiki diri. Bukan berjuang untuk merubah orang lain menjadi seperti yang kita inginkan dan yang kita harapkan. Maka itu tidak pernah akan terjadi sebuah kerukunan dalam kehidupan ini. Sahabat seperjalanan, kalau yang sudah terlanjur mungkin putus asa, tidak mungkinlah nasi sudah menjadi bubur, maka tidak mungkin menjadi nasi kembali. Betul, kalau nasi sudah menjadi bubur tidak mungkin menjadi nasi kembali. Namun jangan membuat kemudian bubur-bubur yang baru. Banyak orang mengatakan nasi sudah menjadi bubur, tapi nasi yang berikut dibuat jadi bubur, nasi yang berikut dibuat jadi bubur. Artinya apa? Artinya tidak pernah mengalami sebuah perubahan hidup. Hidupnya sama-sama saja dengan sifat lama, karakter lama, yaitu melakukan perbantahan, pertentangan, pertikaian, merasa diri benar. Kemudian upaya yang dilakukan bukan memperbaiki diri. Upaya yang dilakukan adalah menyerang pihak lain. Maka yang timbul adalah saling menyerang, saling menghancurkan, saling melemahkan, saling menyakiti. Apakah seumur hidup kita dengan orang-orang dekat yang ada di sekitar kita akan yang dilakukan adalah hal-hal seperti demikian? Mari sahabat seperjalanan, berjuanglah untuk hari ini. Berdoalah kepada Tuhan, ya Tuhan, berikanlah kerukunan. Karena kerukunan itu sesuatu yang sangat mahal, yang tidak bisa dibeli dengan harta benda dalam dunia ini. Namun hanya bisa diusahakan dengan hati yang penuh dengan kerendahan hatian, dengan kekudusan, ketaatan kepada firman-Mu, hati yang mengampuni, menerima. Biarlah kami boleh memperjuangkan sebuah kehidupan yang tidak hanya aspek-aspek duniawi, namun aspek-aspek karakter ilahi yang kami miliki, menghindari perbantahan, pertengkaran, percekcokan, pertikaian, dan merubahnya menjadi saling memaafkan, saling menerima, saling mengayomi, dan saling mengasihi. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, Tuhan berkati rumah tangga yang bermasalah supaya dikembali, dirukunkan, dan juga aspek yang lain Tuhan rukunkan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat berjuang untuk merukunkan semua aspek kehidupan yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.